menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang, tetapi tentu harus melalui mekanisme yang aman, melalui saluran yang tepat, dan tidak berisiko bagi keselamatan jiwa anak kita. Ada yang kita dapatkan informasi, diajak oleh teman, kemudian diajak oleh alumni ya untuk bertemu di suatu tempat ya, temu alumni, tapi ternyata diajak kemudian mengikuti demonstrasi di titik lokasi kemarin. Provokasi ajakan melalui medsos beberapa hari kemarin kan memang luar biasa ya. Itu yang juga membangkitkan semangat teman-teman pelajar kita mengikuti demonstrasi itu. Keterlibatan pelajar dalam sejumlah aksi unjuk rasa di tanah air seolah menjadi tren. Kenyataan ini tentu membuat miris kita semua, mengingat mereka yang terlibat tak cuma para pelajar sekolah menengah atas, melainkan juga mereka yang masih duduk di bangku SMP, bahkan sekolah dasar. Adakah kemungkinan yang mengkoordinir keterlibatan mereka dalam aksi-aksi unjuk rasa tersebut? Ataukah mereka sekedar ikut-ikutan? Untuk membahas isu ini, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detiker untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ikuti percakapannya berikut ini. Pak Santo, saya mau tanya-tanya seputar aksi unjuk rasa yang kayaknya jadi semacam tren ini diikuti oleh karangan pelajar. Kalau tahun lalu terkait undang-undang KPK, seingat saya itu cuma anak-anak STM gitu kan, anak-anak STM, anak-anak SMK. Sekarang yang terakhir ini kok dari SMA, bahkan ada anak SMP dan SD gitu ya yang ikut terlibat di unjuk rasa. Pantauan KPAI seperti apa yang sebetulnya terjadi? Kenapa mereka ikut-ikutan terjun ke lapangan itu? Memang KPAI terjun ya ke lapangan memantau pergerakan demo di titik lokasi karena untuk melihat lebih jauh sebenarnya secara langsung dari lokasi kejadian. Ini sejatinya untuk memastikan seberapa jauh pergerakan demo itu, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam demonstrasi dan keterlibatan anak seperti apa. Ini nih sejatinya yang kita juga ikut dalami, sekaligus juga seperti apa keterlibatan anak dalam demonstrasi, kemudian tingkat keberbahayaannya memang seperti apa. Itu sejatinya merupakan upaya yang dipantau oleh teman-teman KPAI. Nah, sebenarnya kalau kita melihat regulasi kita, pelibatan anak di dalam demonstrasi itu kan tidak boleh ya. Semua pihak, apakah tokoh politik, orang tua, kemudian guru, dan juga tokoh masyarakat harus berupaya bersama melakukan pencegahan ya, agar anak-anak kita tidak dilibatkan di dalam demonstrasi. Karena demonstrasi itu merupakan mekanisme penyampaian pendapat yang berisiko, tidak aman untuk anak, dan tentu ini rentan membahayakan bagi keselamatan jiwa anak. Apalagi dalam situasi COVID seperti ini merupakan pilihan yang kurang tepat ya. Kemenkes saja misalnya menyampaikan setiap hari ada diperkirakan 100 anak ya terpapar COVID ya. Kita tidak tahu pasca demonstrasi nanti seperti apa kondisinya, apakah ini jadi klaster baru, itu tentu harus kita cermati. Makanya kenapa kemudian KPAI terus melakukan advokasi kepada semua pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi pendidikan, dan orang tua, agar anak-anak kita tidak diajak untuk demonstrasi. Yang kedua, dari pendalaman yang dilakukan oleh KPAI, memang kenapa kemudian anak terlibat di dalam demonstrasi itu ada beberapa penyebab ya. Ada yang kita dapatkan informasi diajak oleh teman, kemudian diajak oleh alumni ya untuk bertemu di suatu tempat ya, temu alumni, tapi ternyata diajak kemudian mengikuti demonstrasi di titik lokasi kemarin.
Ini yang sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun ini berisiko buat anak-anak kita. Itu kalau teman, maksudnya teman sesama pelajar antar sekolah atau teman bermain yang memang sudah lebih dewasa gitu atau gimana Pak? Ya, informasi yang kita dapatkan ada teman sekolah, ada teman sepermainan, ada teman antar sekolah dan juga ada teman yang lain. Ini nih tentu yang harus dipantau sebenarnya oleh juga orang tua dan juga masyarakat. Apalagi kan dengan adanya akses media digital yang sangat mudah ya, ini kan sangat membantu ya untuk mengkomunikasi, untuk janjian ya di dalam upaya datang ke area demonstrasi. Tadi disebutnya kan cuma dalam arti ajakan dari teman, dari senior, dari alumni. Kalau indikasi memang ada yang mengkoordinir khusus, terpantau nggak Pak? Apakah itu lewat medsos, lewat grup-grup percakapan misalnya, atau langsung per sekolah gitu, antar sekolah? Ya, memang kan provokasi ajakan melalui medsos beberapa hari kemarin kan memang luar biasa ya. Itu yang juga membangkitkan semangat teman-teman pelajar kita mengikuti demonstrasi. Jadi memang cukup variatif ya. Ada diajak teman langsung, kemudian ada yang terprovokasi melalui media sosial karena memang masifnya ajakan-ajakan dan provokasi melalui media sosial dan narasi-narasi yang kurang tepat yang kemudian membangkitkan semangat anak-anak kita terjun ke lapangan itu tentu juga menjadi perhatian yang harus kita cermati. Makanya kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengundang Bareskrim Mabes Polri, kemudian kementerian terkait kemarin hadir juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kemenkes, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lain sebagainya untuk berembuk bareng ya, karena berembuk bareng dalam pengertian kita upayakan meningkatkan pencegahan karena beberapa prediksi ini akan terjadi lagi di kemungkinan antara tanggal 20 dan beberapa tanggal yang lain, sehingga optimalisasi pencegahan itu harus dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana memastikan penanganan kepada anak-anak kita yang terlibat di dalam demonstrasi ini harus menggunakan pendekatan yang persuasif, menggunakan pendekatan yang ramah anak, tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan intimidatif. Itu tentu yang kita dorong dan sekaligus menjadi kesepakati dalam pertemuan kemarin. Saya kira kami juga mengapresiasi kepada para pihak yang kemarin hadir melalui pertemuan rapat koordinasi secara virtual, bahkan kami juga mengundang organisasi pelajar juga hadir ya, ada OSIS gitu. Hadir. Ini tentu langkah baik ya, sehingga secara internal teman-teman pelajar juga berupaya memberikan literasi dan pencegahan secara organisasi di internal mereka masing-masing. Itu tadi disebut kemungkinan akan ada aksi lanjutan pada 20 Oktober. Itu dalam rangka apa itu? Kalau 28 Oktober mungkin saya paham ya, karena itu ada Hari Sumpah Pemuda misalnya. Kalau 20 Oktober terkait apa kira-kira? Ya, itu prediksi ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi kita berharap semua pihak juga bertangan untuk sama-sama mencegah. Itu kan prediksi yang muncul dan mudah-mudahan tidak terjadi. Harapan kami, kenapa kemudian kami terus intensif melakukan koordinasi itu agar prediksi di tanggal 20 Oktober itu tidak terjadi. 20 Oktober mungkin terkait ulang setahun pemerintahan sekarang ini, Pak Jokowi, Ma'ruf Amin. Ya, beberapa asumsi yang berkembang begitu, tetapi tentu kita lihat nanti. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada satupun yang terlibat di dalam demonstrasi dan anak-anak kita tetap belajar di rumah melalui pembelajaran PJJ. Makanya kita dorong agar terutama para guru, satuan pendidikan, dan dinas pendidikan untuk memastikan agar anak-anak kita tetap belajar mengikuti pembelajaran jarak jauh bagi satuan-satuan pendidikan yang memang masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, karena sebagian kan ada satuan pendidikan kita ya yang sedang melalui proses transisi terutama di zona hijau misalnya.
Kenapa? Karena dengan mengikuti pembelajaran jarak jauh itu dan bisa dipastikan bahwa anak tetap mengikuti belajar, maka mereka bisa dicegah sedini mungkin ya mengikuti demonstrasi yang berisiko bagi anak-anak kita. Nah, kalau dari temuan KPAI khusus yang kemarin, mereka memang pelajar yang berasal dari daerah zona hijau atau tidak? Karena beberapa yang muncul di media kan salah satu alasannya ya karena mereka bosan mengikuti pelajaran jarak jauh di rumah sehingga memilih bolos untuk ikut unjuk rasa. Ya, memang dari informasi yang kita dapatkan, pelajar-pelajar kita yang mengikuti aksi demonstrasi itu dari Banten, Provinsi Banten, kemudian ada dari Jawa Barat, ada dari DKI Jakarta ya. Jabodetabek gitu ya? Asalnya. Nah, apakah yang bersangkutan itu dari zona hijau atau zona merah atau zona kuning, tentu harus didalami lebih jauh. Kalau tadi hanya ikut-ikutan karena diajak teman, diajak senior, tetapi di luar itu ada motif lain nggak Pak Santo? Misalnya ya mereka karena diiming-imingi dengan kompensasi tertentu misalnya, dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk makanan bentuk yang lainnya, ada nggak temuan dari KPAI? Ya, ini kan terus didalami oleh teman-teman kepolisian ya. Saya kira secara etik saya tidak dibenarkan untuk menyampaikan sehingga kita berikan waktu kepada teman-teman kepolisian untuk mendalami motif ini dan seperti apa sebenarnya yang terjadi sehingga ini juga menjadi bagian dari proses yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kalau dari temuan KPAI di lapangan, dari beberapa pelajar yang mungkin sempat ditemui itu, ada indikasi-indikasi juga bahwa mereka memang sudah sangat militan secara ideologis. Ada nggak semacam itu? Ya, sebenarnya yang kita lihat itu membutuhkan pendalaman lebih jauh ya. Tapi yang pasti bahwa aksi demonstrasi itu diikuti oleh anak-anak kita, ada dari mayoritas misalnya usia SLTA ya, ada SMA, ada SMK, kemudian bahkan sebagian SMP, temukan ada SMP dan juga SD, itu kan usia yang tentu tidak patut ya mengikuti katakanlah aksi demonstrasi yang seperti ini. Apalagi dalam situasi COVID yang kita harus memastikan protokol kesehatan. Tetapi apakah ini memiliki relasi terkait ideologi yang tadi Mas Derajat disampaikan? Kami membutuhkan waktu untuk mendalami lebih jauh karena ini domain kepolisian sebenarnya. Apakah yang bersangkutan telah memiliki ideologi seperti itu? Apakah sebagaimana yang disampaikan Mas Derajat dan sebagainya? Saya kira ini merupakan bagian dari catatan yang memang nanti kita sampaikan ke teman-teman kepolisian. Nah, tadi Pak Santo bilang kemungkinan tanggal 20 dan mungkin hari-hari ke depannya aksi-aksi unjuk rasa dengan melibatkan kemungkinan para pelajar atau mereka yang memang belum sepatutnya ikut unjuk rasa akan kembali terulang. Selain tadi KPAI sudah beraudiensi dengan Bareskrim, dengan pihak-pihak terkait, rapat koordinasi ya. Rakor. Mungkin ada semacam antisipasi khusus yang relatif masif ke sekolah-sekolah untuk mengingatkan hal ini? Ya, kita memang terus berupaya ya menyampaikan himbauan-himbauan kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada satuan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun satuan pendidikan berbasis agama di Indonesia, agar satuan pendidikan dan guru itu terus memantau pergerakan anak-anak kita, tetap belajar dengan baik meskipun dalam situasi seperti ini, tetap semangat belajar, fokus untuk belajar dan tidak mudah terpapar, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diajak ya untuk mengikuti demonstrasi karena
seperti tadi yang saya sampaikan, teman-teman memiliki hak ya untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang, tetapi tentu harus melalui mekanisme yang aman, melalui saluran yang tepat, dan tidak berisiko bagi keselamatan jiwa anak kita. Jadi prinsipnya kita terus berupaya agar seluruh satuan pendidikan di Indonesia bersama-sama dan gotong royong untuk mencegah agar anak-anak kita tidak ikut demonstrasi. Tentu yang perlu keterlibatan lebih jauh adalah orang tua ya. Tentu orang tua kita semua juga harus berharap memastikan anak-anak kita tetap belajar, tetap melakukan aktivitas positif dan tidak ikut-ikutan demonstrasi yang itu berisiko bagi kesehatan anak-anak kita. Ini yang menarik mungkin wacana pemberian sanksi terhadap mereka yang kemarin ikut berunjuk rasa maupun yang ke depan akan ikut berunjuk rasa. Saya baca kemarin kan ada di Depok dan Tangerang yang akan memberikan sanksi berupa tidak akan mengeluarkan SKCK bagi pelajar-pelajar yang diketahui ikut unjuk rasa dan bertindak anarkis. Pandangan KPAI sendiri terhadap ancaman sanksi semacam itu seperti apa? Ya, begini. Pertama, sesuai dengan poin kesepakatan di rapat koordinasi kemarin ya, yang dihadiri oleh Barreskrim, kemudian kementerian lain, itu sejatinya disepakati bahwa kita mengutamakan upaya persuasif. Kita sepakat untuk tidak melakukan tindakan intimidatif, ancaman yang itu bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah tadi yang sebagian disampaikan oleh Mas Derajat. Nah, artinya bahwa kesepakatan yang kemudian mengemuka di pertemuan rapat koordinasi kemarin ini juga menjadi pertanda bahwa mudah-mudahan kepolisian tentu sesuai dengan spiritnya, teman-teman kepolisian tetap memberikan perlindungan pada anak-anak kita, tentu ya kami insya Allah mudah-mudahan itu terus terjaga dengan baik sampai kemudian kalau kemudian ada aktivitas demonstrasi lagi, dan tentu sebagaimana isu dan wacana berkembang sejatinya juga sudah dibantah oleh Polda Metro Jaya ya. Saya kira kita juga sudah melihat di berbagai media bahwa Polda Metro Jaya juga sudah membantah sebagaimana isu yang beredar. Itu artinya bahwa upaya persuasif akan terus dilakukan. Anak-anak kita tidak mengikuti demonstrasi, anak-anak kita ditangani dengan baik, anak-anak kita tetap mendapatkan perlindungan secara optimal. Termasuk ancaman untuk mengeluarkan siswa atau pelajar yang terlibat unjuk rasa juga sebaiknya dihindari itu ya, tidak diberlakukan itu ya. Ya, jadi pola pendekatannya begini, jangan kemudian kita mengambil mengambil keputusan yang menghadirkan masalah baru. Karena kalau kemudian anak mengikuti demonstrasi, dia sebenarnya adalah korban, diajak oleh alumninya misalnya, sebagian anak kita tidak tahu menahu, tidak bisa mengukur apakah itu sebenarnya berisiko atau tidak, tapi kemudian mendapatkan sanksi misalnya yang sangat fatal bagi masa depan anak, saya kira itu butuh dievaluasi. Kenapa? Karena ini akan berdampak kompleks bagi kita. Apakah kemudian kalau kemudian dikeluarkan dari sekolah bisa diterima di sekolah lain? Kalau tidak diterima di sekolah lain, itu kan bisa menambah jumlah angka putus sekolah di Indonesia. Padahal dalam situasi COVID seperti ini kerentanannya itu tinggi ya, angka putus sekolah itu. Jangan kemudian hal ini juga menambah masalah baru. Makanya pastikan semua pihak tetap berorientasi pada yang terbaik bagi anak, dan tentu kita mengupayakan pencegahan itu menjadi prioritas utama. Pak Santo, kalau KPAI ikut memantau para pelajar yang kabarnya dilarikan ke Wisma Atlet karena terkena COVID pasca demo itu? Kami nanti akan koordinasikan kembali ya terkait dengan case yang tadi Mas Derajat sampaikan.
Tapi kita rencana sebagai bentuk antisipasi juga yang tadi kita diskusikan, kemungkinan di tanggal 20 kita juga akan terjunkan tim untuk memantau titik-titik. Tapi itu mungkin tidak hanya di Jakarta ya, di kota-kota lain, di daerah lain di luar DKI Jakarta dilakukan itu pemantauan khusus oleh KPAI. Ya, untuk di daerah kita tentu melibatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah ya. Karena kami ada 41 daerah Komisi Perlindungan Anak Daerah di Indonesia, sehingga itu saya kira menjadi bagian dari teamwork Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melakukan pencegahan, pemantauan, sekaligus juga memastikan kalaupun misalnya ada anak yang terlibat, pola-pola penanganannya pun harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau kasus terlibatnya para pelajar dalam sebuah unjuk rasa itu khas terjadi di kita atau dalam kajian Mas Santo sebetulnya di beberapa negara lain juga pernah terjadi hal semacam ini? Ya, memang ada sejumlah aksi yang juga dilakukan bukan hanya di Indonesia ya. Ini menunjukkan bahwa demonstrasi itu sejatinya keterlibatannya bukan hanya oleh mahasiswa ya, yang konon kan banyak juga dikonotasikan bahwa demonstrasi banyak oleh pemuda, mahasiswa ya. Tapi memang pelajar juga banyak melakukan itu. Tetapi tentu bagi di Indonesia, karena kita sudah memiliki norma, sudah memiliki regulasi bahwa anak-anak kita tidak boleh ya dilibatkan, anak-anak kita harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal, makanya tentu upaya pencegahan itu harus terus dilakukan, saya kira. Oke, Pak Santo, terima kasih banyak atas perkenannya untuk berbincang-bincang dengan kami dari Detikom. Semoga apa yang pernah terjadi tidak terulang di hari-hari ke depan, bahwa tugas utama pelajar sebaiknya untuk sementara ya fokus belajar dulu. Ada masanya, ada waktunya untuk mereka berekspresi seperti kakak-kakaknya di lingkungan universitas atau perguruan tinggi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Santo. Baik, terima kasih Mas. Sukses selalu. Prinsipnya kami berharap teman-teman pelajar yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan melalui mekanisme misalnya melalui forum anak, melalui organisasi pelajar, melalui mekanisme formal yang aman buat anak-anak kita, sehingga aspirasi itu sampai, tetapi kemudian tidak berisiko bagi teman-teman pelajar di Indonesia. Terima kasih Mas Derajat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.